Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi ajallin ni'am idh ba'atha fihim rasulan yukhrijuhum ilan nuri minadh dhulam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani, akhwati, kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang kami muliakan, yang semoga Allah Ta'ala berikan perlindungan kepada kita fid dunya wal akhirah. Nakhussu bidzikri tashrifi wa ta'zimi kepada Ketua DPW Rabithah Jawa Timur, Habibana Khalid bin Hasan Al-Madihij, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a tamami sihah wa kamalil afiyah. Begitu pula juga kepada Habibana Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus dan semua jajaran dari pengurus DPW Rabithah Al-Alawiyah Jawa Timur. Kepada juga Habibana Ja'far bin Ali bin Abdullah Segaf dan semua jajaran DPC pengurus Rabithah Al-Alawiyah yang ada di kota Surakarta, Habibana Idrus bin Muhsin bin Agil, dan semua kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan bagian kedua di dalam kajian tematik tentang mendidik anak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh para salafun salihin min sadatina al-alawiyyin. Di waktu yang lalu barangkali mungkin kita ingatkan kembali bahwa pentingnya tarbiyah sebagaimana tadi dikatakan oleh Habibana Khalid, pentingnya tarbiyah ini karena pendidikan kepada anak ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah, at-tarbiyah min manzur rabbani. Tarbiyah daripada kepada anak, tarbiyah ila auladina wa tarbiyah li banatina wat-tarbiyah li dzurriyyatina hadza manzur rabbani. Tarbiyah ini adalah merupakan pandangan yang sangat penting karena berupa adalah pendidikan. Karena itu kita harus tahu bagaimana apa itu mafhumnya tarbiyah. Apa sih isi dan kisi-kisi tarbiyah yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, oleh orang tua kepada keturunannya. Karena al-madar kulluhu ala tarbiyah. Semua sumber itu berasal dari tarbiyah. Anak menjadi buruk karena tarbiyahnya yang buruk. Anak menjadi baik karena tarbiyahnya yang baik. Maka tadi betul apa yang dikatakan bahwa al-ummu hiyal madrasatul ula. Kata Imam Syafi'i, ibu itu adalah sekolah pertama. Ayah dan ibu adalah sekolah buat anak yang pertama. Sebelum anak mengenal daripada bangku sekolah atau bangku kuliah atau bangku pondok pesantren, di rumah tangga kita itu sudah harus tercipta, terwujud sebuah madrasah. Madrasah Nabawiyah, madrasah Mustafawiyah, madrasah Qur'aniyah. Kalau sudah bisa kita ciptakan di dalam rumah tangga kita seperti itu, maka niscaya kita akan melihat sebelum kita meninggal, anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan. Anak-anak qurratul a'yun. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saja para salaf kita yang ada di Masyra' Ar-Rawi. Di sana banyak disebutkan tarabba bi abihi wa tarabba bi ammih wa tarabba bi khalih wa tarabba bi jaddih. Mereka wulida bi tarim wa hafidhal Qur'an al-azim al-karim tarabba bi abihi. Mereka lahir di kota Tarim, hafal Quran,
dididik oleh ayahnya, dididik oleh pamannya, dididik oleh kakeknya, dididik oleh ibundanya. Ya, karena itulah dikatakan wajadna ahlana ala tariqatil habibi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita lihat, mereka orang-orang tua kita dulu mendidik anaknya, mereka mendidik anaknya sehingga anaknya tidak boleh luput dari langkahnya Nabi Muhammad. Tidak boleh luput dari jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qadam bil qadam. Setapak demi setapak anaknya harus ikut Nabi Muhammad. Sabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdis sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka mengikuti daripada garisnya Nabi Muhammad, langkahnya para sahabat Nabi Muhammad dan para tabi'in wal a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din, di dalam ilmu, di dalam amal, di dalam khauf, di dalam wara', di dalam niat, di dalam keikhlasannya mereka. Mahadu anha tarahbanan. Kata Habib Ali Habsyi, mereka itu tidak menyimpang dari garis kakek nenek moyang mereka sampai Nabi Muhammad hatta sejengkal. Hatta sejengkal, tidak membuang sama sekali, tidak berubah sama sekali. Nah, dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, alimun fadilun abi thumma jaddi hakadha nisbati ilal muhtari wa ana artaji kamithli usuli dzaka aqsal muna minal ghaffari. Beliau mengatakan ayahku, kakekku, mereka adalah orang-orang alim, mereka adalah orang-orang rabbani, mereka adalah orang-orang yang murabbi, tarbiyah, terdidik, dan mereka bisa mendidik umat. Hakadha nisbati ilal muhtari, begitulah nisbahku kepada nenek moyangku hingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak cukup sampai di situ. Kata Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau mengatakan wa ana artaji kamithli usuli. Saya yang lemah ini, dengan tawadhu'nya, saya yang seperti ini mengharapkan seperti kakekku, ayah dan kakek nenek moyangku sampai ke atas sana. Dzaka aqsal muna minal ghafari, itu adalah harapan aku yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan aku seperti mereka. Ini didikan. Kalau sudah ayahnya punya prinsip pegangan dengan jalannya para salafun saleh, maka tidak akan goyang akidahnya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi al-madar kulluhu ala tarbiyah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu untuk kita garis bawahi pada part yang kedua ini, bagian kedua ini di dalam cara mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Bagaimana dahulu orang-orang tua kita mendidik anak-anaknya, putra dan putrinya. Yang kedua adalah, dan ini yang juga yang terpenting dan tidak kalah pentingnya, yaitu adalah ma'alimut tarbiyah. Mereka punya yang namanya rambu-rambu tarbiyah. Mereka punya petunjuk bagaimana caranya mendidik anak ini sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad. Sesuai dengan jalannya orang-orang yang saleh. Sesuai dengan jalannya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dikatakan istithmar khataril mas'uliyah. Menumbuhkan di dalam hati kita bagaimana tanggung jawab kita sebagai ayah yang ada di rumah atau ibu yang ada di rumah di dalam mendidik anaknya. Itu tanggung jawab besar. Kita punya anak tidak hanya sekedar kita membesarkan anak dan menyekolahkan anak, setelah itu selesai. Tidak. Ada tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab apa? Al-amal wal akhlaq wal ilim. Karena itu orang-orang tua kita di dalam mendidik anaknya tidak hanya ilmu dan amal. Tapi yang pertama mereka mendidik anaknya adalah apa? Supaya anaknya berakhlak, adab kepada orang tuanya dan kepada orang-orang tua, khususnya kepada ulama. Lalu mereka diajarkan ilmu. Setelah itu mereka kemudian diusahakan, diarahkan
agar mereka bisa mengamalkan ilmu jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mas'uliyah tujaha tarbiyatil abna kabirah. Tanggung jawab yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita dalam mentarbiyah mereka, itu tanggung jawab yang sangat besar sekali. Sawa'un kana fid dunya ma'aqisariha wa fanaiha, baik itu tarbiyah yang kita berikan adalah bersifat duniawi, yang mana dunia ini adalah waktunya terbatas, waktunya sempit, waktunya pendek sekali, min jihatin muta'addidah, dari segala arah. Kita bisa didik anak kita jadi insinyur, bisa kita didik anak kita jadi seorang dokter, bisa kita didik anak kita jadi seorang yang namanya bisa memegang perusahaan, akunting, dan lain sebagainya. Au ma huwa ahammu min dzalik wa akbar mas'uliyatina ala abnaina ba'dal maut. Tapi yang terpenting dari itu semuanya, boleh Anda jadi dokter, boleh Anda jadi seorang insinyur, tapi camkan ketika nanti anak-anak kita mati, apa yang terjadi? Atau setelah kita mati, apa yang terjadi kepada anak-anak kita? Tanggung jawab apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita setelah kita tidak ada di dunia? Ba'dal maut, setelah ayahnya meninggal, setelah ibundanya meninggal. Wa ahwaluna ma'ahum fil qiyamah, thumma fi daril istiqrar, fi daril qarar fil jannah. Nanti kelak kita ada di yaumil qiyamah, atau kita ada di tempat yang sudah ditempatkan oleh Allah Ta'ala. Entah kita ada di dalam neraka wal'iyadzubillah, atau kita ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraduna, kata salaf kita, muraduna min haula'i abnauna, min haula'i abnaina. Tujuan kita dalam mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, jadikan mereka adalah zawat mukarramah mutahharah. Jadikan mereka adalah pribadi yang bersih, pribadi yang suci, pribadi yang jauh dari perbuatan-perbuatan nista. Saya kira tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Semua orang berbuat salah dan dosa. Tapi setidaknya kalau mereka sudah punya namanya basic agama, mereka punya yang namanya basic apa itu, melihat orang tuanya. Maka dikatakan, yang lalu pernah kita sampaikan bahwa Al-Habib Ali pernah menasihatkan, kalau ayahnya selalu ada di tengah masjid, maka tidak ada uzur buat anaknya untuk tidak ada di dalam masjid. Kalau orang tuanya selalu ada di dalam majlis, maka tidak ada uzur buat anaknya untuk meninggalkan majlis. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya selalu ada di gedung bioskop, orang tuanya selalu ada di kafe, orang tuanya tidak ada di masjid, tidak ada di majlis, entah di mana orang tuanya, wallahu a'lam, di luar rumah, maka tidak ada uzur buat anaknya untuk juga jangan sampai orang tuanya menyalahkan, kenapa kau tidak ke masjid, kenapa kau tidak ke majlis, karena orang tuanya tidak mencontohkan. Maka mas'uliyah yang besar adalah dari orang tua sendiri, dari ayah sendiri, dari ibunya sendiri, tatahayya. Nah, kita kemudian persiapkan anak tersebut tatahayya limurafaqatil akhyar fi daril qarar. Siapkan kita dalam tarbiyah ini, menyiapkan anak-anak kita, kelak nanti anak kita akan bersanding dengan akhyar wal abror fi daril qarar, bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan para ulama, syuhada, salihin, auliya-nya Allah, bahkan akan bersanding dengan Nabiuna al-Mukhtar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walid darajatil ula. Dan kelak nanti kita akan mendapatkan satu derajat, kita dan anak-anak kita di sisi yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda melihat saya tadi sore membaca Manaqib Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersi. Di sana dikatakan ketika Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersi ini datang ke kota Siwon di usia 7 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Al-Habib Abu Bakar datang ke kota Gresik, datang ke Hadramaut, datang dari Besuki. Beliau berasal dari desa Besuki di Jawa Timur sana. Kemudian karena ada permintaan dari keluarganya yang ada di kota Siwon, lalu kemudian
Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf disertai oleh salah seorang minal masyayikh min Al-Bazmul, maka diantarkan Al-Habib Abu Bakar menuju ke kota Sewon. Sesampainya di kota Sewon, Al-Habib Abu Bakar dijemput oleh pamannya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Wa dumu'uhu tatahadar bibudumil Habib Abu Bakar. Air matanya Al-Habib Abdullah bin Umar ini menitikkan air mata, netes air matanya, menangis karena bangga, senang akan datang keponaannya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Ketika itu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf melihat keseharian Al-Habib Abu Bakar berbeda dengan anak-anak muda yang lain. Berbeda dengan anak-anak yang sederajat umurnya dengan Al-Habib Abu Bakar. Setiap saat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf murajaah Al-Quran, murajaah kitab yang akan diajarkan, sembahyang dia 2 rakaat ada di musalla yang disediakan, membaca dia Al-Quran, kemudian dia bertanya kepada pamannya, haus akan ilmu, muta'attish bil ilm, mencontoh akhlak pamannya sebagai gurunya, dan juga masyayikh yang ada di kota Sewon ketika itu. Maka Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf berkata kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ya waladi, la takna' bima anta fihil an. Wahai anakku Abu Bakar, jangan pernah kau merasa puas kau ada di posisimu saat ini. Utlub minal maula fauq wa fauq. Minta kepada Allah Ta'ala sampai kepada derajat yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Jangan puas kau hanya belajar di tempatku. Belajar kau kepada ulama yang lain. Belajar kau ke Tadrim. Belajarlah kau ke daerah kemana? Hadramaut sana di daerah Horedah, di Wadi Dau'an. Belajar kau kepada Habib Ali Habsyi, kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Utlub minal maula ta'ala fauq wa fauq. Ketika kau sampai di Indonesia, jangan berhenti kau belajar. Jangan berhenti kau mengambil ilmu dan sanad amal, akhlak, adab, ilm kepada para ulama habaib minal masyayikh yang ada di kota Indonesia, yang ada di negeri Indonesia. Ini pesannya Al-Habib Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena ada mas'uliyah. Dia dititipi oleh ibunda Al-Habib Abu Bakar, karena Habib Abu Bakar ditinggal meninggal oleh ayahnya, dia masih kecil. Datanglah Al-Habib Abu Bakar ke sana, sama dengan dia seakan mengatakan bahwa ini anakku dan ini juga adalah anak, ini juga adalah anak. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah kata para salafun salih, Habib Umar mengatakan fayajib an yarsakh dzalika fi adhanina awalan. Hendaknya kita lebih memantapkan an yurasikh kulla dzalika fi adhanina. Kita memantapkan dulu tarbiyah itu ada tidak di dalam diri kita. Tarbiyah nabawiyah itu ada tidak di dalam diri kita. Sudahkah kita melakukan sunnahnya Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita? Sudahkah sholat kita kayak sholatnya Imam Haddad? Sudahkah zikir kita seperti zikirnya mereka para salaf saleh? Sudahkah cara makan kita, tidur, bertamu seperti mereka bertamu, seperti mereka melakukan beraktivitas? Ini yang lebih dahulu, nuqtatul ula. Poin pertama yang perlu untuk kita garis bawahi adalah istithmar khataril mas'uliyah. Jangan sampai kita bukti dan ahliyah di dalam mendidik, keliru kita salah mendidik anak kita. Karena ada kitabnya itu. Namanya salah asuh, salah asuhan. Ada itu cerita satu orang pujangga, ya, penulis prosa cerita begitu, menulis satu cerita, ada seorang anak karena salah didik dan salah asuhan, maka dia tidak menjadi anak yang diharapkan, justru menjadi bumerang buat orang tuanya, dan anak tersebut menyakiti orang tuanya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fanahnu, kata Habib Umar, amama mas'alatin akbar min an nu'iddahu. Karena itu kita saat ini berada di hadapan satu problem yang lebih besar dari apa yang akan kita siapkan kepada anak-anak kita. Anak apa? Di an yakuna muwazzafan aw jaliban lid-dananiri aw lid-darahim. Terserah kita. Kita akan mempersiapkan anak-anak kita menjadi seorang pegawai yang hanya bisa meraup harta, dinar dan dirham, yang hanya bisa mengumpulkan harta duniawi saja, au nu'iddahu liyakuna aunan ala hayatinal faniyah li hayatinal baqiyah,
Ataukah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menolong kita dari kehidupan kita di dunia? Kita bisa dengan kehidupan kita di dunia ini alat fasilitas untuk bisa menolong kita kelak kita nanti ada di dalam kehidupan yang lebih baqo, yang lebih kekal, yaitu ada di alam akhirat, di kampung negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala. Au qurratal a'yun, ataukah kita akan jadikan anak-anak kita menjadi buah mata kita, buah hati kita, menjadi harapan kita lah. Qurratal a'yun, anak-anak kita menjadi membanggakan hati kita. Hum alladzina tartafi'u minhum darajatuka wa taktsuru bihim masubatuka. Mereka yang akan menjadi terangkat derajat kita karena mereka, menjadi banyak dan berlimpah pahala kita dari Allah Ta'ala karena mereka. Karena kita mendidik mereka menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang alim, menjadi anak yang murabbiyah, ya, tarbawiyah, nabawiyah. Haula hum qurratul ain. Inilah yang dikatakan oleh Habib Umar, anak-anak yang menjadi harapan orang tuanya, mutiara mata orang tuanya. Ya, al-maksab minhum akbar min an yaj'aluka ra'isan li akbari daulatin minal alam. Ini tidak ada artinya. Kalau kita mau usahakan anak-anak kita menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan-pimpinan satu organisasi, pimpinan-pimpinan, bolehlah organisasi, perusahaan, negara, daerah, silahkan. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya basic agama. Basic agamanya kuat, prinsip agamanya kuat. Nah, tidak apa-apa. Tapi tidak meninggalkan agama. Tidak meninggalkan agama. Yang banyak terjadi adalah ketika mereka ada di situ, ada di gerbong itu, atau ada di daerah itu, mereka jadi pejabat, mereka jadi orang yang terkenal, mereka jadi orang yang termasyhur, tersohor, lupa daratan, lupa Al-Quran, lupa orang tuanya, bahkan lupa gurunya yang pernah mendidik dia. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amama mas'uliyatina. Kita berada di depan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Mau kita jadikan apa anak-anak kita? Mau kita jadikan apa anak-anak kita? Mau kita jadikan orang muslim? Apa mau kita jadikan Yahudi? Apa mau kita jadikan Nasrani? Apa mau kita jadikan Majusi? Apa mau kita jadikan apa? Terserah. Ya. Yang kedua, an-nuqtatu tsaniyah ad-du'a. Nuktah yang kedua, poin yang kedua adalah doa. Doa kita kepada anak-anak kita. Alladzina nahmil bihim alham huwa du'a lahum. Yang menjadi satu hal yang sangat penting dalam pembahasan, di samping kita mendidik anak kita, jangan lupa ada satu poin yang lebih besar dari ikhtiar kita. Doa lahum. Mendoakan mereka, anak-anak kita. Wa nahnu nahtad ila sidqid du'a ilallah. Kita ini sendiri, saat ini kita sendiri masih butuh doa pada Allah. Semua manusia butuh Allah. Anak butuh doa orang tuanya. Gelar sajadah orang tuanya ada di musallanya. Bawa tasbih dan bawa Qur'annya. Angkat tangannya. Mohon kepada Allah. Tangis sama Allah di dalam sujudnya untuk anaknya. Untuk anaknya. Jangan repot kita untuk kemudian mendidik anak kita dengan cara yang salah. Atau dengan cara yang benar. Doakan anak kita. Selama kita sudah punya ikhtiar mendoakan yang baik. Kita nggak bisa mendidik. Sekolahkan anak-anak kita. Tarbiyahkan atau didik anak kita, panggil guru ngaji, panggil guru agama, atau tuntun kita anak-anak kita ke majelis-majelis yang baik, diarahkan ke sana. Yang kedua, nuktah yang kedua adalah doa. Ibu terutama, doa. Yang banyak terjadi sekarang ini, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, dan juga kemudian juga ada sebagian bapak-bapak dan ayah-ayah, itu datang kepada kita-kita para asatid, itu kemudian mereka bingung. Kalau lihat anaknya sholat tahajud, bingung. Lihat anaknya puasa Senin Kemis, bingung. Lihat anaknya bawa tasbih, kemudian ibunya jadi kemudian menangis. Anaknya bawa Quran, tekun, ada di majelis, ibunya kemudian gundah. Nggak mau makan, maunya sholat, maunya ngaji. Kalau malam bangun tahajud jam 3, Ustadz, nangis di sajadahnya. Saya takut anak saya jadi gila, Ustadz. Ya Allah. Dalam batin saya mengatakan yang gila ini ibunya apa anaknya, saya bilang.
Ini bukan gila, Bu. Ini adalah anak ibu ini dalam proses. Ada gurunya enggak? Ada Ustadz gurunya. Kenah enggak gurunya? Bersanad enggak gurunya? Bersanad Bu ilmu gurunya Ustadz. Gurunya alim, gurunya saleh. Sudah serahkan sama gurunya. Ibu sekarang tinggal kemudian apa? Mendoakan anaknya. Jangan repot-repot ibu lihat anaknya berubah, lalu ibunya malah yang stres. Anaknya nakal, ibunya datang kepada kita. Anaknya selamat, ibunya juga ngomel-ngomel. Ini zaman sekarang seperti ini, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Ad-doa. Doakan anaknya. Jangan lepas daripada doa. Fanahnu nahtaj ila sidqi doa ilallah fi salahi abna'ina. Kita ingin jadikan anak kita soleh, doakan anak-anak kita. Wa fima yuwajihun khususan fi mithli hadhil azminah. Khususnya di waktu-waktu seperti ini. Zaman fitnah. Zaman sudah tidak lagi menentu. Entah anak-anak kita nanti 20 tahun ke depan masih ada haul, masih ada enggak itu orang-orang ulama yang ceramah di haul, ceramah di maulid. Sudah banyak ini habaib kita yang meninggalkan kita. Sudah banyak ulama-ulama kita yang meninggalkan kita ini. Kira-kira nanti 20-30 tahun ke depan apakah ada mereka masih ada enggak ganti-gantinya. Insya Allah gugur satu tumbuh 1000. Tapi wallahu alam ini zaman sudah tidak menentu. Karena itu ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah, persiapkan anak-anak kita menjadi tunas. Menjadi pemegang tongkat estafetnya. Dulu obornya dipegang oleh mereka. Solo dipegang oleh Habib Muhsin bin Abdullah. Habib Alwi bin Ali bin Muhammad al-Habashi. Di Gresik dipegang oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad. Di Pasuruan Habib Ja'far bin Syekhan. Habib Abdul Qadir bin Husain Segaf. Abahnya Habib Taufik. Di Jombang dipegang oleh Habib Husain bin Muhammad bin Tahir al-Haddad. Di Jakarta di Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi Kuitang. Habib Ali bin Husain al-Attas. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ya, di mana lagi? Di Jember, di Tanggul dipegang oleh Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Di Ibrani Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Banyak lagi dan masih banyak lagi. Dari kalangan habaibnya, dari kalangan kiainya, dari kalangan ulamanya. Adalah orang-orang yang ada di dalam garisnya Nabi Muhammad dan bersanad ilmunya. Gak ngawur. Ilmunya bersanad. Satu persatu mereka mendapatkan musalsalatan minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Huma ussu qasdi fit tariqi wa man yurid suluka sabili fal yarid haula miradi. Itulah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muqassir, adapun orang-orang yang teledor di akhir zaman adalah man la yahtam bid-du'a li abnaihi wa banatihi. Orang-orang yang muqassir adalah orang-orang yang sudah tidak lagi peduli untuk mendoakan anak-anaknya. Tidak peduli untuk mendoakan putra dan putrinya. Fa yakunu dzalika ad-du'a huwal uddah wa hadha huwal maslak al-qawim. Padahal doa itu umdah. Doa itu adalah merupakan satu persiapan buat anak-anak kita dan senjata yang kuat. Ini jalan buat orang-orang anak-anak kita dalam mendidik anak-anaknya. Orang-orang tua kita dalam mendidik anaknya, ikhtiar, lihat orang tuanya sholat, lihat bagaimana orang tuanya mendidik murid-muridnya, orang tuanya ketika bertamu, menamu, menjamu tamu, wahakadha, dan ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang kedua, wa min huna hadzaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alal aba wal ummahat. Nabi juga memperingatkan kepada ayah dan ibunda indal ghadab, ketika marah, ayah marah sama anaknya, ibu marah sama anaknya, antasdura min ahadihim da'watun ala ibnih. Jangan sampai keluar dari lisannya mendoakan anaknya dengan doa yang jelek. Gak boleh doakan anaknya doa jelek. Nyumpah anaknya, kau haram air susu ibumu kepadamu. Aku haramkan semua apa yang aku berikan kepadamu. Gak boleh. Gak boleh disumpah anaknya. Ini darah dagingnya. Ini yang akan menjadi syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Ini nanti yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ala tasdura ala ahadihim da'watun ala ibnihi au bintihi faqad tustajabu da'wah. Karena bisa jadi doa orang tua itu yang seperti itu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Fatahsulu natijatuha wa yatakabbad al-aba' ba'da dzalika masyakilahal katsirah. Hingga abahnya nanti akan apa? Dia akan musab dadanya, ibunya nanti akan kecewa.
angkat kepalanya, dia pegang itu kerudungnya, dia mengatakan, anak saya Ustadz jadi anak yang begini. Tidak seperti yang saya harapkan. Kenapa? Karena doanya orang tua kepada anaknya bukan doa yang baik. Justru malah sebaliknya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin poin-poin yang awal untuk saya berikan. Tentunya di sini saya akan simpulkan nanti ada rahasia para salaf kita dalam mendidik anak nanti. Ada 11 rahasia salafun saleh dalam mendidik anaknya. Di antaranya satu salaf ya, mohon dicatat. Satu, salaf kita mendidik anak memerintahkan istri-istri mereka ketika menyusui anak-anak mereka diperintahkan oleh ayahnya atau suaminya membaca ayat kursi. Baca ayat kursi. Ketika menyusu, baca ayat kursi. Baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jangan dibacakan hal-hal yang lain. Si kancil anak nakal, jadi nakal anaknya. Ya, gundul-gundul pacul, anaknya jadi gundul beringis nanti. Tidak usah dibacakan apa-apa. Bacakan ayat kursi. Jangan dibacakan gendingan-gendingan. Walau ada nasihat di situ, syarat dengan nasihat karena falsafahnya sangat tinggi sekali. Tapi bacakan seperti yang dibacakan oleh aba'ana wa ajdadana. Itu lebih selamat. Mansara ala darbi wasal. Habib Ali mengatakan kalimat ini sebetulnya punya makna yang sangat dalam. Apa? Kalau engkau berdoa kepada Allah Ta'ala lewat jalur lisan yang arifin billah, pasti sampai kepada Allah. Tapi kalau kau doa bukan lewat jalurnya lisan yang arif billah, gak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Walaupun sama, hakikat doanya sama. Redaksi doanya sama. Tapi doa yang kau panjatkan kepada Allah Ta'ala bukan lisannya mereka. Bukan lisannya aulia dan arifin billah. Sampaikah kepada Allah Ta'ala? Insya Allah sampai. Tapi belum pasti. Tapi kalau Anda menggunakan lisan yang mereka orang arifin billah, lisannya para ulama billah, lisannya para aulianya Allah dan orang-orang salihin, pasti sampai kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama kali yang diajarkan kepada abna-ana ketika mereka bisa bicara, baru bisa bicara adalah kalimat Allah, Allah. Lalu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu yang kedua. Ya, jadi ajarkan anak kita begitu mereka sudah bisa bicara, bisa manggil abah, bisa manggil umi, bisa minta makan, abah lagi apa, maka sebelum anak itu bisa mengucapkan apapun, ucapkan ini, Allah, Allah, la ilaha illallah, lalu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ajarkan supaya anak kita fasih dalam mengucapkan itu. Yang ketiga, membiasakan kepada anak kita sejak kecil bangun malam. Bangun malam. Tahajud. Bangunkan anak itu sebelum tiba waktunya subuh. Bangunkan. Walau anaknya belum bisa sholat, bangunkan. Hatta dia untuk minum air susu atau ingin makan sesuatu, bangunkan. Supaya lihat ayahnya sholat tahajud dan ibunya sholat tahajud. Bangunkan anaknya. Kata Al-Habib Syekh bin Umar bin Segaf, wa qad lahadhu inayatul Habib Syekh bin Umar bin Segaf as-Segaf wa athmarat bi salahihi qara al-Habib Abu Bakar al-Quran ala ammihil abar ala al-Habib Abdullah bin Umar wa lazamahu fit talab wa kana yuqidhuhu ala sighari sinnihi. Dulu diceritakan dalam manaqibnya Al-Habib Abu Bakar ini, dulu Al-Habib Abu Bakar ini sering dibangunkan sama ibundanya ketika di usia masih sangat kanak-kanak untuk bangun tahajud. Lihat ibunya sholat. Lihat ibunya pakai mukena. Lihat ibunya membeber sajadah dan sholat 2 rakaat ada di atas sajadahnya. Itu yang dipandang sama Habib Abu Bakar usia 3 tahun. Di usia 3 tahun itu Al-Habib Abu Bakar saat dia kemudian pergi ke Hadramaut dan kemudian sampai berapa tahun di Hadramaut pulang ke Indonesia, ditanya oleh para habaib Indonesia, kamu masih ingat tak Habib Abu Bakar? Usiamu ketika dulu kau masih dibesuki, usia 3 tahun. Habib Abu Bakar menyebutkan, usia saya waktu 3 tahun dibimbing sama ibunda saya masih ingat satu persatunya. Usia 3 tahun masih ingat Habib Abu Bakar. Satu persatunya, apa yang dimakan, apa kata-kata ibunya, apa yang dilakukan oleh sang ibundanya. Wa kana tuqidhuhu ala sighari sinnihi
liyatahajjada ma'aha akhiral lail. Agar supaya Habib Abu Bakar ikut sholat tahajud sama ibundanya di akhir malam. Seperti itu ibu-ibu seperti dulu. Ya, sama ibu-ibu seperti sekarang sudah di depan i'tikaf, di depan televisi. Ya, nah, ibu-ibu seperti sekarang ini sudah pinter dandan ada di kamarnya untuk berias diri. Kan begitu. Tapi ibu-ibu dulu tahajud, Quran, hafal Quran. Ya, Wirdul Latif mereka juga hafal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, sebelum memasuki bulan-bulan yang penuh berkah seperti bulan Maulid, bulan Ramadan, awal bulan Muharram, dikumpulkan anak-anaknya. Salaf itu begitu. Dikumpulkan anak-anaknya, lalu mereka bertanya kepada sang anak-anak mereka tadi itu, mereka mengatakan apa yang akan kalian kerjakan di bulan yang mulia ini. Ini besok nanti datang bulan Maulid Nabi Muhammad. Kalian akan mengerjakan apa untuk Nabi Muhammad? Sebagian anak kemudian katanya, saya ingin mengirimkan karangan bunga buat Rasulullah, bah. Saya ingin tulis surat cinta saya buat Rasulullah, bah. Nah, ini loh. Belum apa-apa anaknya sudah kemudian diidolakan untuk Rasulullah, kepada Rasulullah. Ya, nah itu poin yang keempat. Poin yang kelima, mereka para salaf ini mengajarkan anaknya niat sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Fatihah. Diajarkan niat taklim, niat makan, niat mau keluar rumah, niat mau bekerja, niat mau apa, diajarkan oleh ayahnya, diajarkan oleh ibunya, dituntunkan, ditalkin. Niat itu ditalkinkan. Yang keenam, mengadakan majelis ilmu di rumah-rumah, berkumpul semua yang ada di dalam rumah, entah dibikin majelis mingguan, majelis harian atau bulanan, mereka membaca tadarus Al-Quran, mereka buka kitab Safinah, buka kitab fikih, kitab hadis, kitab akidah, ya. Lalu mereka menutup majelisnya dengan baca doa dan baca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Begitu dan begitu. Dirutinkan anak itu untuk tahu akan manhaj, tahu akan metode, tahu akan cara bagaimana yang baik di dalam mendidik anak. Nanti kelak kalau mereka sudah besar, begini cara mereka mendidik anaknya. Yang ketujuh, ketika putra-putri mereka itu masuk di usia baligh. Ini lihat, bedanya sama kita saat ini. Bedanya mereka sama kita saat ini nomor 7 ini. Ketika anak-anak mereka, putra-putri mereka itu masuk di usia baligh, mereka memberitahu kepada anak-anaknya bahwa mereka saat ini sudah masuk di usia mukallaf. Wajib sholat. Kalau enggak sholat, maka dosa dibebankan sendiri. Selama ayah ibunya sudah pernah mendidik sholat. Lalu kemudian diberitahu bahwa akan ada 2 malaikat yang akan mencatat. Malaikat yang ada di kanan dan malaikat yang ada di kiri. Raqib dan Atid. Yang akan mencatat kebaikanmu. Dan kedua malaikat itu akan mencatat juga keburukanmu yang lain. Serta menulis ucapan, perbuatan, tingkah lakumu. Semua akan dicatat oleh malaikat-malaikat. Kalau baik-baik, kalau buruk dicatat buruk. Dan hal itu diadakan perayaan yang dihadiri oleh para ulama, tokoh, dan kaum salihin. Bedanya sama kita. Kalau anak kita masuk di usia itu, dibikin acara ulang tahun untuk tiup lilin. Untuk tiup lilin. Potong roti kue, dimakan, tepuk tangan. Lalu meledoskan balon. Apa intinya? Hanya bersorak-sorai gembira, tapi tidak ada isinya. Tidak ada tarbiyah yang di dalamnya. Tapi salaf mendidik anaknya dengan cara seperti itu. Dihadirkan kaum salihin agar mereka melihat dan menyaksikan bahwa anaknya sudah ada di usia baligh dan mereka siap mendidik anak-anaknya ini. Dan itu adalah fulan, salaman. Suruh cium tangan kepada kaum salihin. Ya, jadi yang jelas sejenis kalau mereka laki sama laki, kalau perempuan juga kaum salihat dari kaum wanita. Begitu dan begitu. Lalu yang ke-8, mereka tidak pernah menunda pernikahan. Tidak pernah menunda pernikahan ketika anak-anak mereka sudah ada di usia baligh. Khawatir, takut orang-orang tua itu nanti anaknya terjerumus masuk ke dalam lembah kemaksiatan yang tidak mereka harapkan, yang tidak mereka ridhoi. Lalu kemudian mereka juga mengajarkan kepada anak-anaknya poin ke-9, mengajarkan anaknya untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah dilakukan yang diceritakan oleh Habib Adi Habsyi, seorang pemuda, seorang anak yang bernama Syekh Hasan As-Sarraj. Syekh Hasan As-Sarraj.
Itu juga pernah ceritakan, bukan dari kaum Sayyid Sadah Ba'alawi, tapi ada satu bentuk menginspirasi, ya, menginspirasi kaum habaib, menginspirasi orang-orang tua kita agar meniru perilaku orang-orang saleh ini, yaitu mengajarkan anak-anaknya berdoa mohon kepada Allah di setiap keadaan. Di setiap keadaan. Apabila anaknya ingin meminta sesuatu kepada orang tuanya, maka orang tuanya berkata kepada anaknya. Apa kata orang tuanya? Nah, kalau kau ingin sesuatu, ambil air wudhu, salat 2 rakaat, minta kepada Allah, tawassal bil Habib SAW. Wudhu nak, salat 2 rakaat, minta kepada Allah, tawassul kepada Nabi Muhammad SAW, semua hajatmu akan dikabulkan oleh Allah. Maka sang anak pun mengambil air wudhu dengan benar, seperti ayahnya mengajarkan berwudhu, lalu sang anak kemudian dia salat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ketika sang anak itu salat, mengambil air wudhu dan salat, orang tuanya menyediakan makanan ada di dapur dan meletakkan makanan apa yang diinginkan itu ada di meja makan. Setelah sang anak selesai membacakan doa kepada Allah Ta'ala, maka anak kemudian datang ke meja makan, seraya orang tuanya berkata kepada anaknya, sungguh Allah nak telah mengabulkan doamu. Jadi anak itu dibikin oleh orang tuanya, hatinya jangan tertambat dengan siapapun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, orang tua itu membagi tugas untuk anaknya. Ada yang tugasnya menyapu, ada yang tugasnya belanja, ada yang tugasnya melayani tamu, ada yang tugasnya mengambil air, ada yang tugasnya mengambilkan sandal, dan lain sebagainya. Dibagi tugasnya oleh orang tua, agar supaya anak itu tahu satu tanggung jawabnya kepada tanggung jawab yang lain. Yang terakhir adalah mereka lebih memperhatikan di dalam pendidikan proses belajar anak perempuan ketimbang belajarnya dibandingkan belajarnya anak laki-laki. Ini para salaf ini ada poin penting di nomor 11 ini. Mereka para salaf lebih banyak memperhatikan proses belajar anak perempuan banatuhum daripada proses belajar anak lakinya. Karena orang perempuan itu jarang keluar rumah. Atau tidak penting-penting betul, gak boleh keluar rumah. Pun kalau keluar rumah, harus disertai mahramnya. Atau disertai oleh suaminya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, tarbiyatul banat aham min tarbiyatil aulad. Tarbiyah kepada anak perempuan itu lebih penting daripada tarbiyah kepada anak-anak laki-laki. Kenapa? Dikatakan oleh beliau bi anna amrat tarbiyah lil banat ahammu ma hiya laha muaddiyatun. Karena apa? Karena tarbiyah kepada anak perempuan itu lebih penting daripada tarbiyah kepada anak laki-laki, karena sang ibu ini nanti akan menjadi pelaksana ada di dalam rumah tangga. Ibu ini akan mendidik anak-anaknya. Fa in kanat tarbiyatul banat salimatan wa wifqan yusaidu dzalika ala bina'in syakhsiyatin qawiyah. Kalau anak itu nanti dapat didikan yang bagus, yang baik di dalam rumah tangganya dari ibu dan ayahnya, kelak dia akan bisa membangun rumah tangga itu dengan rumah tangga yang qawiyah, mustafawiyah, nabawiyah, islamiyah. Punya akhlak yang baik seperti akhlaknya Nabi Muhammad dan para salafus saleh, punya prinsip yang sangat kuat sekali. Itu seperti itu yang dikatakan oleh mereka. Sehingga hatta hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala tarbiyatil banat wal ihsani ilaihinna. Sampai Nabi sendiri juga banyak menganjurkan supaya kita lebih sering mendidik anak perempuan itu sampai anak perempuan kita masuk ke jenjang pernikahan, dipilihkan suami yang baik, calon suami yang baik buat anak-anaknya. Mudah-mudahan insyaallah 10 menit dan sekilas selayang pandang dari apa yang bisa kami berikan dan kami nukilkan dari ceramah-ceramah guru-guru kami, masyayikh kami yang bisa kami terjemahkan dan bisa kami simpulkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi Al-Faqir dan juga ada manfaat yang besar juga untuk ikhwan dan akhwat yang ada di dalam rumah. Dan semoga Allah Ta'ala meridhai kita dan menjadikan insyaallah pertemuan ini adalah syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Dan ini insyaallah bukan pertemuan yang terakhir,
insya Allah bisa berlanjut kepada pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih bermanfaat dan membawa kepada kepentingan umat dan maslahat umat Nabi Muhammad untuk menggapai ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Habib Ana Idrus. Tafadhal Habib. Nah, jazakumullah khair ya Ustazana. Alhamdulillah ini sudah masuk ada beberapa pertanyaan ya Habib, luar biasa ya respon dari audiens di sini ya. Ketika tadi Anda menjelaskan tentang ma'alimut tarbiyah, tentang rambu-rambu tarbiyah, yang pertama tadi ada istisyar khataril mas'uliyah, tentang masalah bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di sini ada pertanyaan ya Habib, di antaranya adalah mulai kapankah kita mulai menanamkan atau mengajarkan rasa syukur, sabar, qanaah, akhlakul karimah kepada anak itu tadi. Jadi apakah ada batasan-batasan umur itu tadi? Seperti tadi 3 tahun atau apa? Kemudian yang kedua ya Habib, ada pertanyaan juga di sini, bagaimanakah mengubah karakter pemarah pada anak di usia 7 tahun? Jadi mungkin seseorang sudah memiliki anak 7 tahun, kemudian dia memiliki karakter pemarah. Dan yang ketiga, benarkah kalimat yang mengatakan bahwasanya anak di usia 0 sampai 7 tahun, dia adalah seorang raja? Apakah di masa itu orang tua tidak diperbolehkan marah? Dan kalau seandainya sudah terlanjur marah kepada anak, bagaimana atau apa yang harus dilakukan itu tadi Habib? Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang kapan kita mulai mengajarkan rasa syukur, qanaah, akhlakul karimah kepada anak. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi untuk anak yang memiliki karakter pemarah di usia 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah benarkah statement yang mengatakan anak di usia 0 sampai 7 tahun ini bagaikan raja sehingga kita tidak boleh marah kepadanya. Dan kalau seandainya terlanjur marah, bagaimana jalan keluarnya? Jazakumullah khair Habib. Sebetulnya hal tersebut mungkin tidak ada jawaban yang baku, tidak ada jawaban yang pas. Tapi mungkin bisa dilihat dari beberapa referensi yang ada, tentang tarbiyatul aulad. Itu kan juga banyak dikupas oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'tiyah dalam kitabnya Al-Asas, ya, sulukiyah itu. Kemudian juga tarbiyatul banat wal aulad yang dikarang juga, ditulis juga oleh Sayyidil Habib Umar. Kemudian juga ada beberapa uraian-uraian nasihat dari Al Habib Salim bin Abdullah Syatri tentang bagaimana tarbiyatul aulad, dan juga uraian-uraian juga dari para alim ulama kita, masyayikh kita, tentang jawaban-jawaban tadi seperti tadi yang diungkapkan tadi. Jadi untuk menanamkan rasa syukur kepada anak-anak kita, dari mulai sejak kapan itu punya rasa syukur anak-anak kita? Sejak dini jawabnya. Jawabnya sejak dini. Jadi semenjak anak kita sudah bisa mengenal dunia, sudah tahu apa yang kanan, mana yang kanan dan mana yang kiri. Sudah tahu anak itu membahasakan dan bisa menjawab apa yang ditanyakan kepada dirinya. Maka mulai saat itu wajib ditanamkan kepada anak kita rasa syukur. Ketika anak kemudian diberikan sesuatu hal oleh orang tuanya, maka yang harus diberikan, yang diucapkan sang anak tadi harus dituntunkan oleh orang tuanya. Maka sejak dini, sejak saat ini, jangan sampai kasep, jangan sampai terlambat. Anak diperintahkan, dianjurkan untuk mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza, atau jazakumullahu khairal jaza, atau terima kasih, atau terima kasih banyak, ya, semoga Allah membalas budi mulia antum. Ajarkan akhlak ini, walaupun sekecil apapun yang kita berikan kepada mereka, maka ajarkan kalimat-kalimat yang baik. Terima kasih kah, matur nuwun kah, atau juzitum khairan kah, atau yang lain, silahkan ajarkan yang terbaik buat anak kita. Kenalkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau kau mengucapkan ini nak, maka pahalanya adalah seperti ini. Kalau kau diberikan dan kau tidak bisa membalas, kau bisa hanya membalas dengan mendoakan jazakumullah khairal jaza,
maka sebanding dengan apa hadiah yang diberikan oleh orang itu kepada kamu, kamu sudah membalasnya dengan balasan doa. Berikan satu ajarannya Nabi kepada anak-anak kita. Nggak rugi kita. Itu mulai saat ini tanamkan rasa syukur kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, anak ini ajak juga untuk keliling. Mungkin saat mungkin anak tersebut diajak untuk ketika sholat Jumat, ketika anak itu sholat Jumat sama abahnya pergi ke masjid, anak itu tolong sangoni uang 2.000 atau 4.000 atau 5.000 pecahan saja. Ketika nanti di tengah jalan bertemu dengan orang pengemis, suruh turun anaknya, tuntun dia sambil mengucapkan seorang kakek atau ayah atau paman atau siapa, bapak begitu, doakan saya ya supaya saya jadi anak yang soleh. Mulai saat itu, maka orang tua kemudian tanamkan kepada anak, kalau Anda lihat orang-orang itu kasihan. Mereka adalah orang-orang yang nggak punya rumah, orang-orang yang kemudian mungkin nggak bisa makan. Kamu bisa makan, kau bisa minum di rumah, kau tidur enak di dalam rumah. Maka nggak boleh kau merasa gerundel, nggak boleh kau merasa benci dengan orang tuamu. Apa yang diberikan sama ibumu, terima kasih sama ibumu. Ucapkan satu terima kasih kepada ibumu. Tarbiyah mulai saat itu. Apa yang dipunyai oleh anak, ucapkan dulu alhamdulillah. Dia dapat sarung pendek kecil, baju kaosnya itu mungkin lubang-lubang, ucapkan dulu alhamdulillah. Nanti Allah Ta'ala akan ganti dan Allah akan berikan yang lebih baik. Tanamkan mulai sejak itu. Sampai dahulu ada salah seorang salihin, itu ayahnya meninggal dunia di kota Mekah, dia di Hadramaut. Ketika ibunya kemudian mengatakan, nak, ayahmu meninggal dunia, ini surat dari saudaramu ada di kota Mekah sana. Berangkatlah kau ke sana, nak. Takziahlah kau karena ayahmu meninggal dunia di kota Mekah. Ketika kau sampai di kota Mekah, jangan minta apa-apa. Jangan minta warisan dari ayahmu, hatta sedikit pun, hatta seujung rambutnya. Jangan minta warisan apa-apa. Minta doalah kepada saudara-saudaramu. Minta doa keberkahan dari ilmu ayahmu yang ada di sana. Meninggalnya di kota Mekah. Nikmat, ayahmu orang yang alim. Tarbiyahnya ibu ini mendidik sang anak agar sang anak jangan ke dunia. Lihat, anak yang seperti itu, ya, lalu dituntun oleh pamannya berangkat ke sana. Kemudian yang kedua adalah anak pemarah. Nah, ini ada terapi anak bermasalah ini. Anak pemarah. Anak pemarah ini bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya harus dengan pendekatan secara persuasif. Dekati anak itu, teliti apa yang menjadi masalahnya, lalu kemudian ceritakan kepada mereka kejadian-kejadian yang pernah menimpa dirimu. Diri kita, ayahnya atau ibunya. Ayahmu dulu juga pernah mengalami yang sama. Tapi ayahmu nggak seperti ini. Jadi anak itu ditanamkan juga kepada anak yang sudah paham ini ya, yang sudah ngerti ini. Maka tanamkan juga, berikan pengertian kepada anaknya, supaya anaknya jangan menjadi anak pemarah itu dengan cerita, dengan dongeng, dengan cerita. Wabil khusus yang lebih bagus lagi ceritanya Rasulullah. Rasul pernah dibikin marah, tapi Rasul tidak marah. Rasul pernah kemudian dipukul, tapi Nabi tidak membalas memukul. Nabi pernah diolok, tapi Nabi juga tidak membalas mengolok. Nabi ceritakan yang namanya sejarahnya Nabi Muhammad. Karena sejarah Nabi Muhammad itu mahkotanya sejarah. Mahkota sejarah itu sejarahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tanamkan kepada anak-anak kita cinta sama Nabi Muhammad. Tanamkan anak-anak kita untuk cinta dengan ahlil bait Nabi Muhammad. Kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada kaum salihin, tanamkan ceritanya Imam Haddad, ceritanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ceritanya Faqih Mugaddam, Imam Jailani, Syekh Ahmad Al-Badawi, Sidi Ahmad Al-Badawi, Sidi Ahmad Al-Rifai, Habib Ali Habsyi. Ceritakan kepada anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita kenal dengan apapun di televisi, di YouTube, di apapun, kenal dengan mereka, menakibnya. Seperti itu. Barangkali mungkin itu ada terapi khusus, Habib. Mungkin ada doa-doa khusus, mungkin ada terapi khusus, mungkin perlu ada yang namanya anak tersebut dibawa ke orang yang pintar. Dalam arti kata di sini adalah psikolog. Ya, coba difahamkan apa yang kemudian diterangkan bahwa anak ini kalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia kemudian gebrak meja, dia banting piring,
dia lempar itu gelas, dia marah dan membentak orang tuanya. Nah, itu kemudian jangan dimanja. Anak seperti ini jangan dimanja. Jangan dimanja dalam arti kata tetap disayang, tapi juga jangan dibiarkan. Anak itu berbuat brutal, jangan dibiarkan. Harus dididik, tapi tidak dengan cara keras. Jangan dipukul, jangan dibentak, jangan dipelototi, dan hati-hati satu, jangan dimasukkan ke kamar mandi dan dikunci. Hati-hati. Banyak orang tua salah mendidik anak dengan cara ngawur, dengan cara pakai hawa nafsunya, hingga anak dimasukkan ke dalam kamarnya, dikunci oleh sang ayah dari luar. Karena hawa nafsu, ayah yang terlalu dia marah dan emosi, entah dia penat, entah dia capek pikirannya, pulang dari perusahaannya atau dari kantornya, lihat anaknya seperti itu, nambeng, anaknya membandel, lalu dimasukkan dalam kamar mandi dan dikunci seharian. Itu akan mengakar kebencian anak kepada orang tua sepanjang masa. Salah didik, salah asuh. Bukan begitu caranya. Tapi didik, kasih pengertian. Ajak sholat berjamaah. Ajak anak, suruh lihat bagaimana ayahnya menyikapi orang. Ketika ayahnya marah kepada orang lain, atau ketika anak abahnya marah kepada sang temannya, atau kepada kakaknya, atau kepada siapa, anaknya suruh lihat bagaimana cara ayahnya marah dengan bijaksana. Ya, anak di usia 0 sampai 7 bukan raja, memang dianggap seperti raja, tapi diberikan apa yang diminta oleh dia selama masih di dalam porsinya, masih di dalam batasan-batasan porsinya. Ketika anak di usia 5, 6 tahun, 7 tahun, dia minta HP. Ya, karena bukan porsinya, jangan diberikan. Jangan diberikan. Ya, kalaupun dia merengek dan kemudian dia menangis, gendong dia dan kita ajak jalan-jalan. Kita ajak dia jalan-jalan. Ya, atau kita berikan makanan yang enak, entah es krim, entah itu kacang, entah itu permen, entah itu apa, silakan berikan. Yang supaya bisa mengalihkan ingatannya dia, jangan sampai dia meminta apa yang belum pantas untuk dia pegang. Ya, itu mungkin saya kira mungkin bukan dikatakan raja, tapi mirip. Artinya makna raja di sini satu istilah saja tanda kutip di atas, bahwa anak ini diberikan apa yang dia mau, turuti saja apa yang diinginkan, begitu untuk dalam unsur mendidik. Dalam unsur mendidik, hati-hati. Dalam unsur mendidik, diberikan dalam unsur mendidik, masih di dalam pantauan kita, sesuaikan dengan porsinya. Kalau anak usia 7 tahun dia minta sepeda motor seperti kakaknya, masa mau kita kasih? Masa mau kita kasih? Abah, saya kepingin sepeda motor seperti kakak. Masa mau kita kasih? Mohon maaf, suara baru saja terputus, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, suara sudah masuk lagi. Nah, jadi dalam masalah ini Habibana, tetap kita berikan porsi yang sesuai dengan anak tersebut di dalam pengawasan kita. Boleh kita sayang, boleh kita manjakan, tapi jangan sampai ifrat, berlebihan. Pemanjaannya sampai berlebihan hingga kita menuruti semua apa yang menjadi rengekan dan keinginannya. Itu yang keliru, itu salah asuh tadi saya katakan. Saya kira itu mungkin 3 poin tadi yang bisa kami jabarkan, dan itu saya rasa bukan merupakan jawaban baku yang pasti dan persis. Tentunya mungkin ada cara-cara lain dan metode lain yang lebih jitu dan lebih sempurna. Saya kira mungkin itu. Fadhal. Syukran jazilan Habib. Ya Habib, ini ada pertanyaan via chat juga, tetapi di sini kami ada juga audiens yang ingin bertanya secara langsung. Ada 2 penanya. Ya, ini yang pertama Saudari Emma Hasan dan yang kedua adalah Saudara Muhammad Muhsin. Yang pertama kami persilakan kepada Saudari Emma Hasan. Afwan, syukran Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, apa definisi orang tua, Ustaz? Apakah orang tua itu yang melahirkan atau orang yang memberikan ilmunya kepada kita, sehingga kebetulan posisi saya sebagai pendidik, Ustaz, sehingga saya juga memiliki hak untuk
menasehati murid-murid saya. Ya. Itu Ustaz. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Ustaz cara mendidik anak yang sudah remaja Ustaz atau yang menginjak dewasa? Karena mohon maaf Ustaz, zaman sekarang ini zaman gadget Ustaz. Jadi anak-anak itu lebih dekat dengan gadget daripada kitab dan Quran Ustaz. Oke Ustaz, caranya ini Ustaz. Afwan Ustaz, jazakumullah khair. Allah, tabarakallah. Baik, kami jawab, Habib Idrus. Baik, Habib, na'am. Baik sekali, pertanyaan yang sangat baik dan sangat menginspirasi. Yang pertama, definisi orang tua. Untuk saudari Emma Hasan tadi, apa itu definisi orang tua? Karena banyak juga pribadi-pribadi seperti beliau yang pertanyaan tadi, Ibu Emma Hasan adalah sebagai pengajar atau sebagai dosen, sebagai guru, sebagai ustadzah, muallimah gitu. Definisi orang tua, Nabi Muhammad sendiri pernah menyebutkan dalam hadisnya, aba'uka salasun, abahmu itu ada 3. Aba'uka salasatun, abahmu, orang tuamu itu ada 3. Abukal ladzi waladak. Abah yang pertama, ayahmu yang melahirkan kamu, maknanya ayah ibumu, ibumu yang melahirkan kamu, atau ayahmu yang membesarkan badanmu, yang mendewasakan kamu sampai kamu sebesar itu badannya, dewasa, kamu bisa sekolah, bisa main bola, kuat, bertegak untuk lari kencang, silakan. Itu ayahmu yang mendewasakan kamu, atau ibumu yang melahirkan kamu, menyusui kamu. Yang kedua, abukal ladzi 'allamak au rabbak. Ayahmu atau ibumu yang mengasuhmu, mendidikmu, mengajari kamu. Abukal ladzi 'allamaka wa addabaka. Ayahmu yang mengajari kamu dan mendidikmu. Ya, itu yang kedua definisinya. Wa abukal ladzi, yang ketiga, zawwajaka ibnata. Ayahmu atau ibumu yang mengawinkan putrinya kepada kamu. Dari 3 ini, para sahabat bertanya, siapa di antara 3 orang tua ini yang paling afdal ya Rasulullah? Rasul mengatakan yang paling afdal yang tengah. Abukal ladzi addabaka wa 'allamak. Ayahmu yang mendidikmu dan mengajarimu, ini lebih afdal. Ini lebih harus kau perhatikan. Karena definisi orang tua ini tidak hanya orang tua yang melahirkan kita. Makanya orang tua-tua kita zaman dahulu, ikhwani akhwati, di samping mereka itu membesarkan anaknya, membesarkan badannya anaknya, mereka juga membesarkan ruhnya, mendidik jiwanya dan hatinya. Jadi di samping dia adalah orang tua kandung, juga gurunya di rumah. Sebelum anaknya mengenal yang lain, ayahnya itu gurunya. Ibunya itu adalah ustadzah buat anaknya. Al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu itu sekolahan pertama, kata Imam Syafi'i. Maka kalau ibunya dan ayahnya juga gak bisa mengajari, karena minim pengetahuannya, maka harus ayah ibunya menyekolahkan anaknya ke madrasahnya Nabi Muhammad. Madrasah agama Islam. Jangan dididik kemana-mana. Kenalkan dengan Nabi Muhammad. Ya, addibu auladakum salata khisalin. Apa itu? Hubba nabiyikum wa hubba ahla baitihi wa tilawatal Quran. Yang pertama, bukan tilawatal Quran. Didik anakmu yang pertama, bukan membaca Quran. Cintakan anakmu kepada Nabi dulu. Yang kedua, cintakan anakmu kepada keluarga dan para sahabat. Dan yang ketiga, baru anaknya asuh dan ajari baca Quran yang baik. Anaknya belum bisa apa-apa, diajari Quran. Nanti kenalnya sama Nabi di belakang. Jadi benci dengan Nabi dia. Jadi benci dengan ulama-ulamanya Nabi dia. Keliru. Makanya orang tua itu yang bijaksanalah, itu yang dikatakan orang tua. Yang mendidik anaknya dengan baik, itulah orang tua. Hakikatnya orang tua dikatakan apa? Kata beliau, dikatakan apa namanya? Wa min walidi muftil hijazi Muhammadin tarabbaitu bi irsyadi fi suduri wa iradi. Kata Habib Ali, saya ini punya ayah namanya Muhammad bin Husain bin Syekh Al-Habashi. Saya punya orang tua ayah namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi, mufti Makkah ini. Beliaulah yang mendidik aku. Fi suduri wa iradi. Di dalam dadaku dia didik. Dia tanamkan, dia sematkan ilmunya ke dalam dadaku.
dan kemudian dia tuntun aku sampai ke jalur apa yang dimaksud oleh dia. Itu orang tua yang betul. Jadi bukan sembarangan orang tua hanya membesarkan anak. Mohon maaf Ustaz Alwi, untuk suaranya terputus. Terus dari host. Kami mohon untuk partisipan agar tidak menyalakan suara ya, karena mengganggu suara dari narasumber kita ya. Kami mohon untuk kerjasama ya. Nah, untuk Ustaz Alwi, mungkin bisa kembali. Jelas atau masih perlu diulang, Habib? Mungkin perlu diulang sedikit, Habib, untuk bagian akhir tadi. Ketika Habib Ali Habsyi memiliki beberapa guru-guru tadi. Ya, wa min walidi muftil hijazi Muhammadin tarabbaitu fi suduri wa iradi. Aku memiliki seorang ayah. Ayahku ini di samping dia kemudian membesarkan aku, dia yang sendiri mendidik aku. Dia sematkan ilmunya, dia tanamkan ilmunya ke dalam dadaku sampai aku menjadi apa yang dia inginkan. Artinya sebagai seorang ulama yang soleh. Jadi hakikatnya orang tua itu tidak hanya yang membesarkan anak. Hakikat orang tua, definisi orang tua itu dia yang mengasuh, dia yang membesarkan, dia yang melahirkan anak, dia yang membesarkan anak dan dia yang mengasuh anaknya, serta dia yang mendidik anaknya. Maka yang menjadi garis bawah yang perlu untuk jadi catatan kita ini, orang-orang tua saat ini sebelum menikah, sebelum dia menikah, atau sebelum dia mengenal yang namanya jenjang pernikahan, atau bahkan sebelum dia mengenal namanya umur kedewasaan, kalau bisa kakeknya dulu, ayah-ayahnya dulu, harus sudah mengenalkan sang anak tadi ini kepada agama. Orang dulu sampai dikatakan mahummim syaribuh illa wahwa mukasyaf. Belum tumbuh kumisnya, sudah menjadi orang yang dibuka tirai ilmunya oleh Allah Ta'ala. Sudah alim artinya. Sudah jadi wali Allah Ta'ala. Belum tumbuh kumisnya, sudah menjadi orang yang minal muqarrabin wa minas salihin. Ini yang dikatakan yang akan menjadi calon orang tua yang akan mendidik anaknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu definisi orang tua yang sebenarnya, walaupun masih banyak yang lain poin-poinnya. Lalu kemudian cara mendidik anak yang menginjak dewasa yang kagum dengan HP, kagum dengan PS, PlayStation, kagum dengan gadgetnya dia. Ini semuanya orang-orang tua yang seperti ini mengalami hal-hal semacam ini. Tentunya anak itu tidak akan melihat HP kalau tidak lihat orang tuanya pegang HP. Anak kita banyak sering melihat di rumah tangga, ma bainal maghrib wal isya, tidak jarang kita dapati ayah atau ibu ma bainal maghrib wal isya menenteng mushaf dan membaca ratib haddad. Jarang kita dapatkan. Yang sering kita dapatkan adalah orang tua antara maghrib dan isya menelpon daripada koleganya, menelpon temannya hanya untuk urusan tadi apa yang diminta, apa kemudian besok yang akan dikirim, berapa yang sudah masuk ke dalam rekening saya. Hanya itu yang dibicarakan dan anak mendengar. Dan orang tua mengatakan kepada sang anak, jangan seperti ayahmu ngaji. Anak seperti ini dia akan mengatakan, mau ayah saya saja ngaji, Pak ayah suruh saya ngaji. Jadi salah mendidik anak ketikala dia ada di depan sang anak. Jadi saya kira cara mendidik anak seperti ini cara yang salah. Kalau sudah terlanjur seperti itu bagaimana? Ya sudah, tidak bisa kemudian diarahkan dengan langsung dimatikan keinginannya. Sedikit demi sedikit sang anak diberikan yang namanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan taklim ada di dalam rumah. Taklim ada di dalam rumah. Sekarang ayahnya harus berubah. Ibda' binafsik. Ayahnya harus berubah, ibunya harus berubah. Boleh buka HP ada di kamar. Ketika waktu sudah tengah malam, anak sudah tidur, boleh buka HP, boleh menjawab, boleh menelpon, silakan. Atau ketika dia ada di luar. Di saat-saat dia harus tidak mendidik anaknya. Karena seorang ayah sangat diperlukan oleh sang anak di dalam didikannya. Karena ayah itu adalah kepala rumah tangga plus kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya nggak baik, bagaimana gurunya akan jadi baik dan anak didiknya jadi baik. Nah, saya kira mungkin itu. Jadi untuk awal kita dalam mendidik anak adalah
mulai dari diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan ini? Mungkin barangkali kita lakukan, kita ada di depan televisi kok, kita ada di depan HP kok, kita nggak mengenal Nabi kok. Ada Nabi dibacakan, nggak sholawat kok, nggak pernah ngaji Quran kok, nggak pernah nenteng ratibul haddad kok. Ini anaknya akan jauh dari kita. Man ahmal auladahu fis sighar da'u fil kibar. Dikatakan siapa orang yang menelantarkan anaknya di usia kecil, maka anaknya akan hilang ketika dia dewasa. Ini anaknya hilang. Dewasa. Sudah dewasa anaknya hilang dengan gadgetnya, hilang dengan HP-nya, hilang dengan komputernya, hilang dengan keinginan dan duniawianya. Nah, sehingga kemudian orang tuanya kemudian hanya minta doa dengan sang ustadz. Ustadz doakan anak saya, ustadz didik anak saya, masukkan ustadz anak saya ke pesantren, ojo ustadz atau paksa ustadz anak saya untuk datang ke pesantren. Nggak bisa. Nggak bisa. Pesantren, sekolah nggak bisa dipaksakan. Kalau anak tidak mau, pasti dia akan lebih brutal dan akan berbuat jahat nanti di sana. Wal'iyadzubillah. Saya kira itu mungkin ikhwani akhwati. Allahu a'lam. Baik Habib, ini ada satu penanya yang akan bertanya secara langsung Habib, yakni saudara Muhammad bin Muhsin bin Agil. Kepadanya kami persilakan. Tafadhal. Untuk suaranya bisa dinyalakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara nyikapi anak? Karena anak ini sering bermimpi Ustaz. Dia sering bermimpi aulia. Dia juga sering bermimpi ijazah-ijazah dari aulia. Dan dia juga sering bermimpi yang mana mimpi itu mengingatkan seseorang. Ini mimpi seperti ini Abi. Ini saya mimpi seperti ini. Saya dapat ijazah seperti ini. Karena saya takut Ustadz. Itu memang dari barokahnya dia sering diajak ziarah atau seperti apa Ustadz? Jadi di dalam mimpinya itu dia sering mendapatkan faedah-faedah. Kalau ada ini seperti ini, kalau ada ini seperti ini. Terus ada juga beberapa ilmu, ada juga beberapa cara. Juga ada beberapa orang itu tolong diingatkan. Saya mimpi gurunya seperti ini, seperti ini. Jadi saya butuh jawaban antum Ustaz. Bagaimana cara nyikapinya ini? Ini ditulis di anak itu saya suruh nulis atau saya biarin atau seperti apa Ustaz? Afan Ustaz, afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, cara nyikapi anak yang sering bermimpi wali Allah, bermimpi ulama, mendapatkan ijazah, doa dan amalan dari mereka. Saya kira kalau yang namanya mimpi baik seperti ini patut disyukuri dan ini adalah merupakan maziyah dari Allah. Jarang anak mendapatkan satu mimpi yang baik seperti itu. Biasanya mimpinya, anak-anak ini mimpinya adalah ya Ultraman biasanya kan itu ya. Atau Spiderman gitu. Atau yang lain, pemain bola. Ini ada anak yang mimpi wali Allah. Mimpi ulama, mimpi dapat isyarat begitu. Hanya saja perlu diluruskan. Hanya saja perlu diluruskan. Karena yang namanya kalau kemudian disemayani dan orang tua juga tidak paham cara menangani, maka anak itu akan menjadi was-was. Nanti akan berujung anak menjadi was-was. Di usia nanti dia sudah balik, dia akan menjadi anak yang was-was. Nanti sedikit-sedikit dia bermimpi, akhirnya dipikir sendiri. Dia renung sendiri, ditafsirkan sendiri, akhirnya kemudian takutnya hurur. Berujung juga kepada hurur, di samping was-was akan hurur, tertipu. Nah, ini mungkin orang tua harus pandai-pandai menyikapi. Harus pandai-pandai menyikapi. Dengan cara apa? Anak tersebut kalau memang dia sudah saatnya pantas untuk dipesantrenkan atau dimasukkan madrasah diniyah begitu, maka sebaiknya seorang tua memasukkan anak ke madrasah diniyah. Ajarkan anak supaya ngerti fikih. Ajarkan anak supaya mengerti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ajarkan anak supaya ngerti bagaimana sirahnya Nabi Muhammad dan para sahabat ahli bait Nabi Muhammad. Anak ini punya kelebihan. Punya kelebihan anak ini. Ya, punya maziyah, punya kedudukan dia. Masya Allah, istimewa dia. Barakallahu fikum. Tapi jangan kemudian orang tua sampai kebablasan. Anak saya sudah jadi wali Allah, Ustaz. Sampai mimpinya wali Allah semua. Hampir tiap malam bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bermimpi dengan fulan, bermimpi dengan Alan. Silakan, tidak apa-apa. Itu sebagai pelampiasan bangganya orang tua punya anak yang baik, yang soleh. Tapi orang tua tetap harus menuntun anaknya di bab syariahnya, tidak boleh sampai ketinggalan. Nanti anak ini akan dewasa. Ketika nanti dia dewasa, bila dia dibiarkan seperti ini, khawatir tadi. Kalau tidak was-was, maaf ya, kalau tidak was-was, ya ghurur. Dewasa nanti ketika dia di usia 15, 16, ketika dia di usia dewasa 10 tahun ya, atau dewasa dia sudah keluar cairan air maninya begitu karena mimpi basah, maka khawatir anak ini ketika nanti di usia itu dia menjadi anak yang was-was. Mandinya di kamar mandi bisa 1 jam 2 jam. Dia akan berkata kepada orang lain bahwa saya sudah seperti ini dan seperti ini. Nah, kenapa? Karena tidak ada basic agama yang kuat dalam urusan akidah dan syariah. Saya kira mungkin sikapnya antum bagus tadi, akhi, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara ditulis. Entah cara diperingatkan dan jangan diceritakan kepada teman. Gak boleh diceritakan kepada teman, gak boleh diceritakan kepada orang di luar orang tuanya. Hanya yang boleh mendengar ibu dan ayahnya saja. Lalu ibu dan ayahnya pun memeluk, mencium keningnya, mengucapkan barakallahu fikum, semoga kau jadi anak yang soleh. Nah, orang tua dulu gitu. Orang tua-tua dulu kalau bangunkan anaknya, gum ya barakallahu fik. Bangun wahai anakku yang diberkahi oleh Allah. Begitu. Kalau orang tua zaman sekarang, ayo pangi, ayo bangun. Jangan seperti kerbau, tidur terus, ayo bangun. Nah, nanti anaknya jadi kerbau. Jangan. Bangun anakku, insya Allah kau jadi anak yang diberkahi oleh Allah. Mubarak, anaknya mubarak ya. Nah, di samping itu orang tua mengapresiasi anaknya, sambil juga dikasih satu pengertian, mimpi itu tidak boleh diceritakan sembarangan. Dan kalau kau tidak mimpi itu, lalu kau ceritakan apa yang tidak kau lihat, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak bisa mencium bau surga sepanjang sejarah 500 tahun perjalanan. Baunya surga itu bisa tercium 500 tahun perjalanan. Sebelum dia masuk surga, dia sudah mencium bau harumnya surga. Kalau bagi orang yang tidak bermimpi, lalu dia menceritakan kepada orang lain apa yang tidak dia lihat dalam mimpi tidurnya, khawatir dia akan mendapatkan satu balasan seperti itu dari Allah Ta'ala wala'iyatubillah. Jadi itu harus juga diberikan pengertian kepada sang anak. Di usia dia 13, 14, 15 begitu, hampir mendekati usia apa? Dewasa ya, sebelum 15 tahun. Lalu kemudian juga yang kedua adalah tuntun anak itu ke madrasah diniyah agar supaya dapat basic agama yang cukup. Entah itu syariah, entah itu juga akidah. Saya kira mungkin itu Habibana. Baik, jazakumullah khair ya Habib. Ya Habib, ini ada satu penanya lagi yang bertanya secara langsung. Selain nanti ada beberapa pertanyaan yang tertulis Habib. Baik. Kami persilakan kepada Saudari Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, bagaimana cara membatasi anak memegang gadget saat belajar pandemi? Soalnya pandemi ini kan belajarnya pakai HP Ustaz sekarang. Iya, bagus. Iya. Nah, itu dari Habib. Cuma itu aja ya. Nah, Ya. Membatasi anak untuk dalam menggunakan alat telekomunikasi. Ya, karena saat ini kan adalah zaman telekomunikasi, komunikasi lewat daring. Ya, lewat Zoom, lewat internet atau mungkin lewat pertemuan lewat jarak jauh begitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya mengalami hal seperti ini dan keadaan zaman yang mengharuskan seperti ini. Di mana-mana seperti ini, tidak hanya di Indonesia, bahkan di Singapura, di Malaysia pun mengalami hal yang
Yang sama di mana-mana saya rasa, tidak hanya di Asia. Intinya satu, ketika pokok gini, orang tua jangan pernah merasa husnudzon dengan anak kalau anak di dalam kamar sendiri dengan pegang HP, lalu dia mengunci kamarnya atau menutup pintu kamarnya. Jangan pernah percaya ibu dan ayah. Dalam arti bukan suudzon, bukan, tapi waspada. Waspada. Walaupun anaknya di dalam kamar itu yang dia lihat adalah temannya atau pelajaran yang ada di sekolahannya atau gurunya ketika menerangkan satu materi lewat pertemuan jarak jauh dengan daring begitu, itu tetap orang tua wajib mendampingi. Wajib mendampingi. Salahnya orang tua zaman sekarang tidak mendampingi anak. Hingga anak akan membuka akses apapun yang ada di dalam HP-nya dia. Dengan mudah. Jahatnya itu anak tersebut karena sekarang ini akses kejahatan sudah bisa dibuka oleh anak-anak di bawah umur. Jangan lagi anak SD. Anak TK bahkan playgroup pun sudah bisa buka HP sekarang. Jahatnya ini zaman, kalau orang tua sudah tidak lagi mendampingi, malas mendampingi anaknya, maka orang tua nanti akan mengalami ketika anak nanti di usia dewasa, dia akan apa? Akan merasa ngelus dodo katanya orang Jawa. Ya Allah, anak saya kok jadi kayak gini? Itu karena apa? Karena ketika dia anaknya waktu dia anak masih kecil, dibiarkan oleh orang tuanya untuk berbuat apa saja. Jadi saya rasa jawaban yang bisa sementara saya berikan adalah membatasinya adalah dengan didampingi. Begitu selesai anak tersebut mendapatkan materi pelajaran dari gurunya di sekolahan atau lewat jarak jauh, lalu kemudian HP dipegang oleh sang ibu, ditaruh di almarinya, dikunci almarinya, berikan anak itu aktivitas sesuai dengan, kalau anak itu perempuan berikan boneka, kalau anak itu laki berikan bola, atau berikan dia sepeda, tak apa-apa, asalkan dibatasi. Nanti ketika anak itu merengek, ibu saya juga ingin main game, silahkan main game gak apa-apa, cuman hari Sabtu sama hari Minggu 2 jam, atau 1 jam, 1 jam. Hari Sabtu 1 jam, hari Minggu 1 jam, gak boleh lebih daripada itu. Itu cara membatasinya. Berikan aktivitas yang positif, entah itu dengan olahraga, entah itu dengan belajar bersama, entah itu dengan ada taklim ada di dalam rumah, maka sosok seorang ayah, figur seorang ayah itu sangat menentukan. Keberadaan ayah tidak harus ada selalu di dalam pabrik. Keberadaan ayah tidak harus selalu ada di luar rumah artinya. Keberadaan ayah itu harus selalu ada di rumah. Porsinya rumah itu harus lebih diutamakan. Karena figur ayah itu sering dilihat oleh sang anak daripada figur seorang ibu. Bukan berarti kita mengecilkan figur seorang ibu, karena ibu perlu didampingi. Nah, karena yang disegani dan ditakuti oleh anak adalah bapaknya. Tapi sekali lagi, saya mengatakan bapak atau ayah tidak boleh melakukan satu tindakan arogan kepada anak ketika anak melenceng, ketika anak melanggar, ketika anak berbuat salah, nggak boleh dipukul, nggak boleh dimasukkan ke kamar mandi, nggak boleh dikunci pintu kamarnya, nggak boleh disuruh ini, jangan. Ya, jangan seperti itu. Bahkan ada satu psikolog yang mengatakan kepada Al-Faqih, itu kalau orang tua mengatakan kepada anak, hindari kalimat jangan dan tidak. Hindari 2 kalimat ini. Karena itu akan menurunkan sifat aktivitas, kreativitas sang anak. Ketika nanti mereka sudah bisa berkreatif, anak itu akan timbul kepercayaan, percaya dirinya akan berkurang hingga hilang percaya dirinya. Ketika sang anak hilang percaya dirinya, nggak bisa kreativitas dia. Maka hindari kalimat jangan dan hindari kalimat tidak boleh. Maka diganti saja dengan kalimat yang lain. Ya, jangan mengatakan jangan ini, jangan ini. Pilih kalimat yang lain. Sebaiknya yang ini yang kau lakukan. Sebaiknya yang ini. Ya, ini tidak baik. Sebaiknya yang ini. Ini kurang bagus. Yang bagus yang ini. Pilih kalimat yang lebih jenak, lebih enak, lebih lugas, lebih difahami anak. Tapi jangan sampai arogan dan jangan sampai kemudian menurunkan mental anak. Yang kedua, jangan sampai membandingkan anak kita dengan anaknya orang lain.
Yang ketiga, jangan membandingkan antara saudara dengan saudara. Yang keempat, jangan mentafdil, mengutamakan, lebih diprioritaskan yang satu daripada yang lain. Itu semua akan menurunkan kreativitas dan akan menurunkan kecerdasan, daya kecerdasan anak akan semakin lama semakin turun nanti. Waliyadzubillah. Itu dari beberapa uraian dan beberapa masukan informasi yang pernah saya dapatkan dari teman dokter, juga dokter dia sekaligus dia juga seorang psikolog. Saya kira itu mungkin. Jazakumullah khair ya Habib. Ya Habib, ini ada beberapa pertanyaan lagi Habib. Yang pertama, ada yang meminta untuk doa agar anak itu bisa nurut dan hormat kepada kedua orang tua. Kemudian juga, apakah juga ada doa agar kita mendapatkan keturunan sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Dan yang ketiga, doa agar anak bisa memandang wajah Nabi Muhammad di dalam tidurnya. Begitu juga mungkin orang tuanya Habib. Yang pertama apa Habib? Yang pertama meminta doa agar anak nurut kepada orang tua dan hormat kepada orang tua. Dan yang kedua doa agar agar kita mendapatkan keturunan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang ketiga doa agar bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib di sini juga ada pertanyaan, bagaimana cara menghukum anak di usia 5 tahun itu tadi agar memiliki efek jerah? Dan juga kalau seandainya kita udah terlanjur berkata jelek kepada anak ketika kita emosi, apa yang harus dilakukan ya Habib? Ya. Baik. Satu persatu akan saya coba untuk saya bantu, walaupun jawaban ini mungkin barangkali belum begitu sempurna. Baik, untuk doa agar anak itu nurut dengan orang tua, yang jelas begini, orang tua itu adalah merupakan figur anak. Ayah itu figur anak, ibu itu figur anak. Anak akan nurut sama orang tuanya kalau dulu orang tuanya nurut sama ayah ibundanya. Ada satu cerita ayah sama ibunya. Ketika ayah sama ibunya tadi ini tengah merawat orang tuanya, mungkin orang tua dari sang ayah, jadi kakek daripada anak kecil ini. Si ayah tadi itu ketika ayah tersebut akan makan bersama dengan istrinya, itu ibu daripada anak ini dan anaknya sendiri di meja makan, maka kemudian orang tuanya si ayah tadi itu dibiarkan tidak ikut makan bersama di meja makan itu. Akhirnya kemudian si anak mengatakan kepada bapaknya, ayah, kasihan kakek, kenapa kakek enggak diajak makan bersama dengan kita? Kalau diajak makan bersama dengan kita, kita lebih senang ayah. Maka sang ayah pun datang ke kamar kakeknya dan menuntun kakeknya sampai ke meja makan. Begitu dia sampai di meja makan, sang kakek itu kemudian dia menyuap nasi di piringnya karena ada satu sakit yang dirasa oleh sang kakek, yaitu sakit stroke dan tidak bisa bergerak dengan sempurna hingga dia terpaksa makan dengan tangan kirinya. Tiba-tiba piring yang ada di meja makan itu jatuh dan pecah. Ketika dia akan mengambil air minum, segelas air minum, gelas beling begitu, maka dia tidak bisa mengambilnya dengan baik hingga gelas itu kemudian merosot dan pecah ke bawah. Hingga akhirnya sang ibu dari anak tadi itu, istri dari ayah ini, marah sambil mengatakan, mau sampai kapan ayahmu ada di rumah kita? Mau sampai habis piring dan gelas kita baru dia akan kita usir dari rumah kita. Jangan boleh makan bersama dengan kita. Ya, hingga akhirnya sang anak kecil itu menangis. Melihat sang kakek dibentak oleh anaknya sendiri. Si anak berkata kepada sang ayah, mengatakan, ayah, bukankah itu adalah ayahnya ayah? Bapaknya ayah? Abahnya ayah sendiri? Iya, tapi dia sudah melakukan satu tindakan yang salah. Tak boleh seperti ini.
Hingga kemudian sang cucu tadi itu menuntun tangan kakeknya, dibawanya ke kamar, dan kemudian tidak berapa lama si anak tadi itu kemudian dia membuat si ayah daripada anak tadi itu membuat piring dari kayu. Buat piring dari kayu, buat sendok dari kayu, buat garpu dari kayu, buat meja kayu, buat gelas dari kayu, supaya kalau jatuh tidak pecah. Kalau jatuh tidak pecah. Maka sang anak bertanya kepada ayahnya, ayah lagi buat apa? Sang ayah mengatakan, ayah lagi buat piring dari kayu buat eyang, buat kakek, buat gelas dari kayu buat eyang, sendok kayu buat eyang, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan dibuatnya itu dan kemudian diberikan kepada sang kakek. Ketika hari yang keberapa begitu anak dan ayah ibunya tadi ikut makan di atas meja makan, sementara sang kakek itu ada di pojok sendiri, tidak ada yang menghiraukan, makan dengan menitikkan air mata. Nangis sang kakek itu nangis. Berlinang air mata. Sembari hatinya mengatakan, dulu aku merawat dirimu nak. Ketika kau nggak bisa apa-apa, aku menggendong kamu, aku menyuapi kamu. Engkau kencing ada di bajuku dan ada di celanaku, aku pun tidak marah. Ketika kau memukul kepalaku, aku tidak marah. Ketika kau buang kotoran, bahkan kau muntah isi perutmu, aku tidak marah. Tapi kenapa aku sudah ada di usia ini? Aku hanya menjatuhkan satu piring dan satu gelas saja menjadi marahmu seperti ini. Itu berlinangnya air mata dan berkaca-kacanya sang ayah tadi itu, si kakek tadi itu, menandakan satu cerita bahwa dia pernah mengalami hal yang sama dulu waktu dia menggendong anaknya yang masih kecil, yang sekarang sudah jadi ayahnya anak itu. Hingga akhirnya kemudian si cucu ini menitikkan air mata sambil mengatakan, sabar ya kek, sebentar lagi kakek akan hidup senang bersama dengan aku. Tidur ayahnya siang di tempat itu, sementara sang anak yang kecil usia 6 atau 7 tahun tadi tengah menggergaji daripada kayunya. Digergajinya kayu itu. Sementara kemudian ayah itu sore akan berangkat menuju ke kantor, sang ayah melihat anaknya tengah menggergaji kayu. Bertanya, nak, kau lagi buat apa? Sang anak mengatakan, aku akan buat piring seperti ayah buat piring buat kakek. Aku akan buat sendok seperti ayah buatkan sendok buat kakek. Aku akan buat gelas dari kayu seperti ayah buat gelas kayu dari buat kakek. Jadi apa yang dilakukan oleh ayah akan dilakukan oleh anak. Maka ayah menitikkan air mata dan menangis, dipeluknya anak tadi itu dan digendongnya menuju kamarnya si kakek dan ayah itu minta maaf. Jadi tidak boleh kita berlaku jahat dengan orang tua kita. Apapun yang terjadi, dia adalah segala-galanya buat kita. Ibu segala-galanya buat kita. Habib Ali Habsyi itu tidak pernah dia duduk bersama dengan ibunya di porsi yang sama. Duduknya di bawah telapak kaki ibunya. Duduknya di lutut ibunya. Sampai ibunya menangis. Mengatakan kepada Habib Ali Habsyi, ya Ali, ibumu gak punya uang buat menyenangkan kamu. Buat menyenangkan adikmu Aminah. Ibu bisa makan apa? Gak bisa apa-apa. Ibu gak punya modal, gak punya kerjaan. Habib Ali masih usia 11 tahun. Habib Ali mengatakan kepada ibunya, ibu jangan sedih. Ali rela ibu jual di pasar. Ibu katakan saja sama orang pasar bahwa Ali adalah budaknya ibu. Supaya yang penting ibu bisa makan. Ibu bisa hidup nyaman dan nikmat. Dipeluk oleh ibunya. Ali, siapa seorang ibu yang berani dan tega menjual anak yang bakti seperti engkau bakti kepada ibu dan ayahnya? Kata Habib Ali, ibu, tolong jadikan Allah Ta'ala saksi kepada Ali bahwa ibu ridho kepada anaknya. Ya Allah, ya Rabb, aku Aminah, aku Alwiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, ridho kepada anakku Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya? Ibda' bi nafsik. Jangan kita menjadi orang, kalau kita ingin supaya anak kita menjadi anak yang bakti dan nurut dengan orang tuanya, ada satu doa. Setiap kali kita selesai sholat, bacakan doa ini. Allahumma barik li fi awladi
wala tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Bacakan doa ini. Bahkan doa ini boleh dipanjatkan setelah selesai doa adzan. Selesai doa adzan, bacakan doa ini. 5 waktu kan? Dan setelah selesai sholat. Allahumma barik li fi auladi. Sebutkan nama anaknya. Ahmad, Muhammad, Taha, Hasan, Syekh, Aminah, Fatimah, Aisyah. Sebutkan nama anaknya. Allahumma barik li fi auladi wala tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Bacakan doa ini berkali-kali. Ya, untuk anak kita. Sambil kemudian kita pikirkan dan kita khayalkan, kita renungkan anak kita yang ada di sana, entah di pondok, entah di Hadramaut, entah di negeri orang, entah di kota lain, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Kemudian agar supaya kita mendapatkan anak yang sesuai dengan yang kita inginkan, kita punya kepingin anak laki, itu ada doa itu. Ada doa dari Hubabah Khadijah. Coba ya, barangkali mungkin bisa dicatat. Anil Hubabah Khadijah binti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, man arada antalida zaujatuhu zakaran, siapa orang yang kepingin anak yang terlahir nanti kelak adalah anak yang laki yang soleh, ya, man arada antalida zaujatuhu zakaran salihan falyamsah ala surratiha hala naumiha. Siapa orang yang kepingin anaknya, yang kepingin istrinya nanti melahirkan atau mengandung bayi laki yang nanti terlahir adalah bayi laki yang soleh, falyamsah ala surratiha, hendaknya sang suami itu sering-sering mengusap pusar istrinya, hala naumiha, ketika istrinya tidur di malam hari atau siang hari, wa yaqul, doanya ini sembari mengatakan, sambil mengatakan doanya, Allahumma in kunta khalaqta khalqan fi batni hadhil mar'ati zaujati faj'alhu dzakaran salihan wa usammihi Ahmad au Muhammadan. Ya, itu bacalah doa ini. Allahumma in kunta khalaqta khalqan fi batni hadhil mar'ati zaujati faj'alhu dzakaran salihan wa usammihi Ahmad au Muhammadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu disyaratkan, kata Hubabah Khadijah, dibacakannya sebelum anak itu tercipta di janin ibunya. Jadi masih di usia 2 bulan, masih usia hampir masuk 3 bulan, sebelum masih usia 4 bulan, sebelum masuk usia 4 bulan, hendaknya sang suami lebih sering-sering mengusap pusar istrinya sambil membaca doa yang ada di atas tersebut. Insya Allah akan terlahir anak laki yang soleh, menjadi fursan hadil ummah, pahlawannya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segi ilmu dan akhlak. Begitu. Lalu doa agar dapat bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak mudah ini, nggak mudah, harus bersih hatinya. Anak harus bersih hatinya, kita harus bersih hatinya. Kalau ingin memandang wajahnya Nabi Muhammad, harus dibersihkan hatinya. Tidak boleh ada kebencian dengan orang. Adapun orang yang menzalimi kita dimaafkan. Dimaafkan. Man zalamani wa man khadhalani wa man talaba haqqi. Siapapun orang yang kemudian menuntut hakku, yang pernah menzalimi aku, mencerca aku, menghina aku, man sabbani au man kadza wa man kadza, hendaknya dia apa? Memaafkan. Falyafu anhu. Ya, hendaknya dia memaafkan siapapun orang yang melakukan hal itu sambil membaca surat surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Khrid dalam kitabnya Al-Wasail Asy-Syafi'ah halaman 421, man qara'a surat Al-Qadr Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir surah. Inda tulu'i syamsi ihda wa ishrina marrah wa inda ghurubiha ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Kata Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Khrid, siapa orang yang membaca surat Al-Qadr ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari 21 kali,
maka dipastikan orang ini akan melihat wajah Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi dibersihkan hatinya. Dibersihkan, jangan benci dengan orang, jangan dendam dengan orang, dan jangan pernah punya masalah dengan kerabat, apalagi dengan orang tua. Jangan pernah punya masalah dengan paman. Jangan pernah punya masalah dengan misan, sepupu. Jangan pernah punya masalah dengan khal, bibi kita, khalah kita, ammah kita, siapapun, hatta kawan sahabat kita. Wabil khusus apalagi jangan pernah punya masalah dengan orang tua, khususnya ibu dan ayah kita ya. Nah, maka kemudian baca doa ini, bersihkan dulu, baca, ambil air wudhu, salat 2 rakaat, lalu kemudian berbaring menghadap ke arah berbaring ke sebelah kanan, membaca doa ini sebelumnya baca Bismillah 21, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu baca doa tersebut. Insya Allah, Allah izinkan, ini mujarrab kata Habib Muhammad bin Ali, ini mujarrab, bisa melihat wajah Nabi dalam keadaan dia Nabi tersenyum sama dia. Tapi kalau tidak bisa melihat di malam ini, usahakan di malam kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya istiqomahkan. Walau Anda sudah melihat wajah Rasulullah, jangan diceritakan dengan siapapun dan tetap jalankan qiraah ini sampai akhir masa. Bahkan kalau bisa ajarkan dengan anak-anak kita kalau kita sudah punya anak. Saya kira itu mungkin Allah alam Habib. Jazakumullah khair ya Habib. Ya Habib, di sini ada pertanyaan lanjutan, yakni bagaimana menyikapi seorang anak yang suka membentak orang tua, dan juga ada anak yang suka berkata besok ada yang meninggal, sekarang ada yang meninggal, dan lain sebagainya, yang terkadang membuat kekhawatiran orang tua. Serta juga hukuman yang bisa memberikan efek jera untuk anak usia 2 atau 5 tahun, Habib, atau sekitar 5 tahun. Iya. Ada anak yang suka membentak orang tua. Ya, ada anak yang suka membentak orang tua. Banyak ini terjadi di mana-mana ini. Dan ini merupakan satu PR buat kita. PR yang sangat berat dan sangat, karena ini adalah kompleks. Dan sudah mengakar, bahkan sudah menganggap orang tua itu bukan lagi sebagai orang tua, bahkan sudah menjadi lawan buat dia. Bahkan sudah menjadi benalu buat dia. Sesuatu yang mengganggu hidupnya dia. Ini cara dan tips-tips bagaimana supaya kita bisa menyelamatkan anak-anak seperti ini. Tentunya yang jelas segala sesuatu masalah pasti ada solusinya. Segala macam problem pasti ada jalan keluarnya. Setiap anak yang punya masalah, selama masih ada orang tuanya, dan selama anak itu masih la ilaha illallah, punya bersandar kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih bisa diubah dia. Dan selama masih di dalam lingkungan anak itu ada kebaikan, ada madrasah, ada pondok pesantren, ada masjid, ada musalla, ada majlisil khair, maka anak itu masih ada kemungkinan dan berpotensi insya Allah akan kembali ke jalan yang baik. Bagaimana cara mengatasi anak yang membentak orang tua? Tuntun anaknya, berikan dia satu pelajaran. Yang memberikan pelajaran, barangkali mungkin ayahnya, kalau ayahnya mungkin disegani. Kalau tidak, maka ayahnya datangkan seorang ustadz. Datangkan seorang yang mungkin paham dalam ilmu agama, atau datangkan seorang kawan yang bijak di dalam menasihati, atau yang sederajat dengan anak itu dalam usianya. Pilih anak-anak yang baik, yang sama dengan dia. Mungkin usianya 16 tahun, datangkan anak usia 16 tahun yang sama seusia dengan dia. Atau 17 atau 20, atau kakak kelasnya. Supaya menasihati. Berikan satu pelajaran yang tepat dan kena pada sasaran. Saya punya guru Al-Habib Khatim bin Ja'far Segaf, dia mengatakan ketika Anda ingin menasihati seorang anak atau seorang murid atau seorang pemuda atau kaum dalam lingkungan yang skop yang lebih besar lagi, itu umat, ketika Anda akan datang menasihati mereka, camkan lakukan sholat tahajud 2 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat di malam hari. Gelar sajadah, lakukan sholat tahajud 2 rakaat, minta kepada Allah Ta'ala.
Katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ahli amidduni, ya ahli amidduni, ya ahli amidduni. Lalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, inni atawassalu bi asma'ikal husna wa nabiyyikal mursal sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menasihati anaknya fulan, atau anakku itu namanya fulan, atau muridku yang namanya fulan. Ya Allah, buka hatinya, tentramkan jiwanya, kembalikan dia ke jalan yang baik. Dekati dengan saat, ya mungkin secara ikhtiar saya nggak bisa lebih pintar daripada psikolog. Dekati secara persuasif, ajak bicara, tanamkan itu tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali sampai 10 kali. Tanamkan kepada dia, berikan satu contoh-contoh konkret. Berikan satu contoh-contoh yang konkret supaya dia akan menjadi sadar. Konkret, contoh konkret saja. Lihat orang tua itu. Anak itu pernah durhaka dengan orang tuanya. Apa yang terjadi sekarang? Anak itu pernah membentak orang tuanya. Apa yang terjadi sekarang? Di satu kota, tidak usah saya sebut kotanya. Ada seorang ibu membentak ibunya. Membentak ibunya. Dibentaknya ibunya habis-habisan. Lalu kemudian sang ibu pun menangis. Kakaknya datang. Kakaknya si perempuan ini yang datang. Ya, yang membentak ibunya. Kakak lakinya datang, melihat ibunya dibentak, ditempeleng anaknya. Si adiknya ditempeleng. Maka ibunya marah. Jangan kau tempeleng adik perempuan, kasihan dia. Ya dia minta ibu, tapi tidak dengan cara seperti itu, kata ibu yang bijak. Ya. Tapi kemudian ibunya tersebut lupa. Tidak mendoakan yang baik kepada anaknya, dibiarkan anaknya seperti itu. Hingga akhirnya kemudian sang ibu itu meninggal, kakaknya juga sudah meninggal, si perempuan ini kemudian menikah, dan bahkan sudah punya anak, bahkan sudah anaknya besar-besar. Anaknya sekarang ini satu pun tidak ada yang dekat dengan ibu itu. Entah anaknya kemana, wallahu alam. Entah di pulau mana, entah di kota mana, entah di daerah mana, tidak ada rimbanya, tidak ada kabarnya. Sekali-sekali anak-anak itu ada 1-2 orang yang datang ke rumah ibu yang sakit. Sakit seorang sebatang kara di rumah itu. Sakit sendiri, makan sendiri, hidup sendiri. Kalaupun dia mati tidak ada yang tahu. Dia sendiri. Sebatang kara. Kalaupun ada anak yang datang, pasti anak itu mengatakan, waktu ibu-ibu itu masih hidup, ibu ini ketika mau meninggal dunia, waktu dalam ihtidhar, waktu dalam hadrahnya dia, sudah akan mendekati ajalnya, maka sang anak pun datang melihat ibunya yang sudah sekarat, dengan dia menggeringkan tangannya ada di atas, dengan mengatakan, mau mati saja kok susah. Mau mati saja kok susah ibu. Mati saja enggak apa-apa. Ibunya pun kemudian menangis. Kalimat apa nak yang kau ucapkan kepada ibumu? Tuh lihat. Balasan seorang ibu yang pernah membentak ibunya. Ya mungkin cerita-cerita seperti ini barangkali perlu ditanamkan kepada anak-anak kita agar supaya mereka mawas diri. Hukuman apa yang bisa membuat anak yang di usia 5 tahun, saya kira kalau 2 tahun nggak bisa Habib. Efek jerah ya mungkin barangkali ya, ketika makanya anak di awal-awal kebaikan, di awal-awal pendidikan berikan tangan. Subuh, asar itu usahakan anak untuk sholat jamaah. Atau kalau tidak diajak sholat jamaah, ajak wirid bersama. Atau usahakan dan biasakan anak setelah subuh dan asar itu bangunkan. Sebagian subuh bangunkan, lalu cium tangan. Sebelum anak itu kemana? Ke playgroup, cium tangan orang tuanya. Cium tangan orang tuanya. Pulang dari playgroup, cium tangan orang tuanya. Ya, tapi kalau dia ingin diberikan efek jerah, ketika kita akan menghukum dia, ya itu caranya seperti itu. Caranya mungkin nggak dikasih jajan dulu, ya mungkin nggak diantar, mungkin ketika salaman ayahnya nggak mau salam, nggak mau diberikan tangannya. Dulu kita gitu dulu. Kalau kecil-kecil kita dulu, kalau kita melakukan satu kesalahan kepada ibu atau abah kita, maka abah itu nggak mau memberikan tangannya. Kalau kita mau sekolah, ayah itu kemudian menarik tangannya. Orang tua dulu ya, orang tua dulu begitu dia menarik tangannya, jangan lagi dia marah. Menarik tangannya untuk tidak dicium oleh anak itu sudah kemudian khawatir. Dalam batin kita mengatakan ayah marah, berarti Allah marah. Itu sudah doktrin dari orang tua. Kalau ayah ibu marah, berarti Allah marah. Kalau sekarang kan tidak.
Ayah ibu mau marah, mau tidak marah, yang penting saya adalah sudah hidup. Mau salaman, off tidak disalaman, tidak apa-apa. Karena sudah tidak dibiasakan kebaikan di dalam rumah tangga ini. Maka efek jerah yang perlu untuk kita berikan, ya bukan efek jerah, sebetulnya bukan hukuman, tapi pendidikan. Pendidikan. Jangan diberikan hukuman. Berikan pendidikan. Dan jangan bosan orang tua untuk memberikan pendidikan kepada sang anak. Kecuali sang anak sudah diberikan pendidikan dan sudah di usia yang sudah dia harus menerima pendidikan dengan baik, tapi tetap dia juga membandel dan tidak mengindahkan pendidikan sang ayah, maka boleh diberikan satu hukuman yang membuat dia kapok, membuat dia jerah, membuat dia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allahu a'lam Habib, saya kira mungkin itu. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya dan akan menghiasi akhlak, khususnya akhlak Al-Fakir pribadi, keluarga Al-Fakir juga, dan juga kepada semua ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, dan akan menjadikan insyaAllah keberkahan untuk hidup kita di dalam rumah tangga, dan akan membawa insyaAllah kecintaan Allah, kecintaan Rasul, ridhanya Allah dan ridha Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arifna haqqak wa wafiqna lil qiyami bihi wa arifna haqqa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wafiqna lil qiyami bihi wa arifna haqqa man lahu alaina haqqun wa wafiqna lil qiyami bihi wa inna ala ada'il huquqi kullaha ya Rabb ala al-wajh alladhi tuhibbuhu wa tardah. Allahumma tuhi masafatal bu'di bainana wa baina habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajma' baini wa bainahu fi hadha ad-dar fi hadhihi ad-dar wa fi tilka ad-dar jahratan wa khafa. Allahumma inna qalbi inna qulubana tad'i hubbak wa arwahana tashtaqu qurbak ya Allah faj'al lid-da'wa haqiqah wasluk bina fi qurbika aqwama tariqah. Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naqul wa tsabbitna 'alal haqqi fima naf'al wa tsabbitna 'alal haqqi fima na'taqid. Allahumma ihfazna min irtikabil atham ma dhahara minha wa ma batan ya Allah. Allahumma inna madadna aydiyana ilayka biwasfil faqah wa qumna 'ala a'tabika wa anta ta'lamu ma nahnu 'alayhi minal idaqah. Daqat 'alaina al-ardu bima rahubat min iktisabil atham wal tihafina bi burdil ma'asi fid dhiya'i wad dhalam wala nasira lana 'ala syaitani wan nafsil ammarah bisu'i illa ant wa ni'man nasiru anta liman intasara bik wa qad istansarnaka fansurna ya Allah ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya Allah ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Jadikan perantara kami Habibuka Sayyidina Muhammad, dekatkan kami dengan Habibuka Sayyidina Muhammad ya Allah. Ya Allah, perbaikilah kelakuan kami, perbaikilah langkah-langkah kami, tuntunlah anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah di ajarannya Nabi Muhammad, di tuntunan aslafuna salihin. Jadikan anak-anak kami menjadi ulama amilin, aulia dan orang-orang arifin, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat ilmu dan amalnya untuk umat Nabi Muhammad fid dunya fil barzakh fid daril ukhra hunak ya rabbal alamin. Sampaikan kami ke negeri Tarim, sampaikan kami kepada negeri para salafun salihin, sampaikan kami kepada negeri Nabi Muhammad, tempat turbah yang pernah diinjak mulia kaki mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Kami yakin ya Allah, semua kami kaum muslimin rindu dengan Ka'bah, kami rindu dengan Ka'bah, kami rindu dengan Hajar Aswad, kami rindu dengan Maqam Ibrahim, kami rindu dengan Masy'arul Haram, kami rindu ma baina Safa wal Marwah, kami rindu dengan Mataf, kami rindu dengan pusara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan kami dengan beliau ya Allah, jahran wa khafah. Dekatkan hati kami, dekatkan ruh kami, dekatkan jiwa dan raga kami ya Allah dengan Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan akhlak kami dengan Nabi Muhammad, dekatkan akhlak anak-anak kami dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang tersisa dari orang-orang tua kami dan yang tersisa dari para ulama kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillahi wa taati rasulih fi khairin wa lutfin wa afiyah. Adapun mereka yang telah wafat dan telah meninggal dunia, khususnya ulama-ulama kami yang telah wafat ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kami kirim
kirimkan pahala kami kirimkan amal khair kami kirimkan tahlil kami kirimkan tilawatul Quran kami ya Allah kepada mereka di alam kubur sana. Karena berkat mereka kami menjadi orang yang baik, karena berkat mereka kami dapat menjadi orang yang saleh, karena berkat mereka insyaallah kami diangkat derajat kami di sisi Allah Ta'ala, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah insyaallah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus juga kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, jadikan kami buah hati mereka, jadikan kami mutiara hati mereka. Saat mereka memandang wajah kami ya Allah, jadikan mereka bangga, ridha kepada kami, cinta, sayang kepada kami ya Rabbal Alamin. Kami ingin melihat orang tua kami, ibu dan ayah kami ya Allah tersenyum melihat wajah kami ya Allah. Adapun mereka yang telah wafat dan telah meninggal di alam baqa sana, di alam kubur, di alam barzakh sana ya Allah, jadikanlah liang lahat mereka raudhah min riyadil jannah ya Allah. Sandingkan mereka dengan Nabi, sandingkan mereka dengan aqtab, sandingkan mereka dengan aulia dan abrar dan akhyar, sandingkan mereka dengan guru-guru kami, sandingkan mereka dengan kaum salihin, satukan kami kelak fi alal firdaus ya Allah. Jangan kau pisahkan kami dengan mereka, jangan kau pisahkan kedua orang tua kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Betul orang tua kami dulu barangkali pernah berbuat sesuatu, meminta satu pekerjaan, melakukan satu pekerjaan, barangkali bersinggungan dengan syubhat, bersinggungan dengan sesuatu hal yang haram, bahkan ya Allah demi untuk menyenangkan hati anak-anaknya, demi untuk membahagiakan hati anak-anaknya di hari raya Idul Fitri, sampai mereka berani melakukan hal-hal yang dosa ya Allah. Saat ini kami menengadahkan tangan kami ya Allah, memohon ampun untuk kedua orang tua kami, memohonkan ampun untuk guru-guru kami ya Rabbal Alamin. Ampunkan segala dosa-dosa mereka ya Allah, dalam keadaan kau ridha kepada mereka. Satukan kami bersama dengan mereka fi a'lal firdaus, fi jiwari khairil bariyah, fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa anta radin anna, wa nabiyuna Muhammad radin anna, wa aslafuna wa ajdaduna radiyin anna ajma'in ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Ya haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.